Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya ingin menampilkan Learning Journal Akuntabilitas oleh saya sendiri, Latifah Hefni, Alhimadiyah Farmasi, Angkatan 1, Golongan 2, Kelompok 3. Nomor daftar hadir 25, Ketua Pembimbing Ibu Rofiah, Sarjana Sosial Magister of Computer Science. Lanjut, tentang pokok pikiran akuntabilitas. Yang pertama adalah definisi akuntabilitas. Akuntabilitas adalah suatu perwujudan bertanggung-jawaban dari tugas yang diberikan atau ditunjukkan dari kinerja. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Selanjutnya adalah aspek akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Akuntabilitas memerlukan konsekuen. Dan akuntabilitas memperbaiki kinerja. Selanjutnya adalah pentingnya akuntabilitas. ASN perlu menjadi pelayan masyarakat dengan mengenalkan nilai-nilai akuntabilitas untuk membentuk sikap dan perilaku ASN dengan mengedepankan kepentingan publik, imparsial, dan berintegritas. Akuntabilitas memiliki 3 fungsi utama menurut BPK 2007, yaitu yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis, yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang keempat adalah tingkatan akuntabilitas. Ada akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Selanjutnya adalah lingkungan yang akuntabel. Bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel? Yang pertama adalah adanya kepemimpinan. Lingkungan yang akuntabel tercipta dari bawah, di mana pemimpin memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Yang kedua, transparansi. Tujuan dari adanya transparansi adalah mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antar kelompok intern dan eksternal. Selanjutnya adalah integritas. Integritas dengan adanya itu, maka akan menjadi suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku. Selanjutnya, tanggung jawab. Tanggung jawab institusi dan tanggung jawab perseorangan memberikan kewajiban bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan karena adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Selanjutnya adalah keadilan. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Ketidakadilan harus dihindari karena dapat menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi yang mengakibatkan kinerja akan menjadi tidak optimal. Selanjutnya konsistensi, kepercayaan, keseimbangan, dan kejelasan. Itulah kenapa kita harus menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Bagaimana dengan penerapannya? Saya sebagai seorang PNS harus memiliki semangat dan menerapkan nilai-nilai akuntabilitas. Apa saja nilai-nilai akuntabilitas tersebut? Bisa nilai-nilai publik seperti mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Yang kedua adalah memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik. Terakhir, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintah. Selain itu, dengan adanya akuntabilitas, maka akan terhindar dari perilaku korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan serta konflik kepentingan lainnya. Saya, sebagai profesi asisten apoteker, penerapan akuntabilitas yang saya lakukan di tempat kerja saya adalah dapat menjaga kerahasiaan nama obat di resep, menyimpan dan menjaga resep agar aman dari akses orang yang tidak berkepentingan, membuat laporan kelengkapan resep, dan laporan-laporan apotik lainnya dengan menyelesaikan tepat waktu dan bertanggung jawab. Selain itu, saya juga dipercaya sebagai penanggung jawab peluang apotik dan dilibatkan dalam program Kestrat Puskesmas. Sebagai penanggung jawab peluang apotik, saya harus menanamkan nilai-nilai kepemimpinan yang baik dan bertanggung jawab agar terciptanya kerukunan sesama rekan kerja,
Selain itu, harus mengupayakan bagaimana caranya agar pelayanan dan pengelolaan pekerjaan kefarmasian dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat memberikan kemajuan pada lingkungan desa. Sebagai pemegang program Kestrat, saya bekerja sama dengan tim dan menyelesaikan tugas sebaik mungkin agar pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.